direspon juga. Ada resonansi di situ oleh teman-teman yang juga masih menempatkan akal sehat sebagai pandu dalam hidup sosial politik kita. Saya kira itu. Artinya ini akan terus menjadi satu gerilya pemikiran ya di kalangan kawan-kawan. Sangat dimungkinkan kalau rezim tidak berubah, sangat mungkin. Artinya rezim tidak berubah itu tidak berubah orangnya, bisa juga tidak berubah perilakunya kan begitu. Sangat mungkin karena orang kan juga makin sadar bahwa, atau rakyat juga makin sadar, rakyat seringkali dibohongi, dijadikan sebagai instrumen atau sebagai objek saja bagi kepentingan kekuasaan. Generasi Z dipakai untuk kampanye, tapi setelah kampanye mereka ditinggalkan. Padahal generasi Z adalah penduduk terbesar di Republik ini kan. Jadi terlalu banyak orang-orang atau warga negara yang kecewa, yang bahkan muak dengan performa kekuasaan yang makin buruk itu. Nah, ini kan kritik pedas ya, terhadap kekuasaan. Kalau kepala negara atau presiden atau wakil presiden itu tidak mau dikritik, lalu kemudian sayap-sayapnya membuat laporan, ya berarti nggak siap jadi presiden kan itu. Kalau jadi presiden wapres kan harus siap dikritik oleh warganya. Kalau kita refleksikan ya dengan ada skripsi saya juga sih, pergerakan mahasiswa tahun 74-80 ya. Tahun 77 kan juga ada reaksi yang begitu kritis dari kampus-kampus terhadap kebijakan presiden waktu itu. Nah, sampai Presiden Soeharto itu membentuk Komisi 7 Menteri yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sumitro Djayadikusumo yang tugasnya adalah berkeliling kampus untuk menjelaskan pemerintah ada di mana. Nah, ini sekarang tidak terjadi. Dalam waktu setahun presiden lebih banyak berdiskusi di luar negeri ketimbang masuk kampus. Ya. Bahkan presiden belum pernah masuk kampus ya. Belum pernah. Jadi kan akhirnya kemudian orang berpikir bahwa jangan-jangan memang pemerintahan ini memang anti intelektual gitu. Yang saya sebut anti intelektual itu sangat marah dengan kritik, sangat marah dengan dunia kampus. Seolah-olah kampus itu adalah instrumen kekuasaan yang bisa dikendalikan seenaknya kekuasaan. Kampus itu kan institusi independen mestinya. Dia apalagi sekarang sudah diberikan otoritas menurut undang-undang perguruan tinggi itu. Makanya kepemimpinan kampus itu kepemimpinan keilmuan sebenarnya. Tapi oleh rezim sebelumnya dan berlanjut sampai sekarang itu, pemimpin kampus itu sebagai pemimpin administratif dan birokratik yang menjadi subordinat dari kekuasaan. Rektor itu sebenarnya adalah pemimpin keilmuan, bukan pemimpin birokrasi atau sekedar administratif begitu. Sehingga simbol rektor itu simbol-simbol ilmuwan, ya semacam resi-resinya lah gitu ya, yang memang mesti didengar gitu. Nah, karena kampus ini adalah entitas terpelajar yang tentu sehari-hari banyak riset yang diproduksi, government, ya pemerintah ini mestinya menghubungkan atau dihubungkan. Nah, bagaimana menghubungkan itu yang dilakukan oleh rezim Soeharto pada tahun 70-an ketika muncul kritik keras dari mahasiswa, eranya Bang Hariman Siregar kan waktu itu. Itu mereka datang ke kampus. Itu sebetulnya menurut saya itu bentuk model kekuasaan yang mulai membuka ruang